Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini seharusnya kelasnya dijanjiin setelah saya pulang dari Surabaya. Ternyata qadarullah agak sakit. Jadi baru bisa subuh ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya kalau saya bilang sih kayak strategi saya bagaimana menentukan satu area buy, dua gimana bisa dapat take profit lumayan agak maksimal. Yang kita akan bahas lumayan. Ya nggak tahu ya, mungkin setengah jam, sejam, ataupun sampai selesai. Hari ini kita akan bahas poin dasarnya adalah volume at price. Atau kalau beberapa tempat sering makainya volume per tick. Jadi nggak tahu lah teman-teman mau pakai yang mana, karena tergantung di brokernya masing-masing. Ada yang pakainya volume at price, ada yang pakai volume per tick. Jadi kalau kita pakai Mire, itu disebut sebagai volume per tick. Kalau pakai di Isi, terus pakai XA, Hena Korindo, terus pakai iPod, bisa volume at price. Jadi cuman beda istilahnya saja. Nah, sebenarnya ini apa sih gitu loh. Nah, saya ngomongin dulu dari backgroundnya dulu saya. Saya kalau trading itu pendekatannya cuman cuman satu, bahwa ketika price itu harus sejalan dengan volume. Nah, pendekatan saya selama saya trading nggak pernah ganti-ganti dari dulu saya pertama kali trading sampai detik hari ini, selalu mendengarkan pendekatan bahwa harga itu harus ditemani dengan volume. Ketika harganya naik, maka volumenya ikutan harus naik, begitu. Nah, jadi ini yang basic dasarnya. Nanti ke depannya teman-teman akan mendapati bahwa ya price at bisa diskon kapanpun. Jadi harga itu pasti akan bisa terdiskon. Nah, namanya harga diskon, kalau diskonnya terlalu besar dengan sertain volume, maka teman-teman disebut sebagai kena guyuran. Nah, ini dulu dasarnya dulu sebelum nanti saya jelasin apa sih sebenarnya fungsi volume at price, di mana sih nentuin area belinya, dan kapan sih take profit maksimalnya. Jadi saya harus teman-teman pahamin dulu bahwa harga itu dalam saham itu pasti akan terjadi penurunan. Entah kapan pun besarannya penurunnya, nah tergantung ketika emang sudah sampai level limitnya, maka dia akan turun gitu. Nah, nanti ketika turunan itu dengan besar dengan volume, maka ya teman-teman yang mau nggak mau harus legowo bahwa dalam posisi entry-nya teman-teman salah. Kalau teman-teman denial, ini yang disebut sebagai orang yang nyangkut. Itu yang pertama, bahwa price jalan dengan volume. Yang kedua, volume itu tempat jual beli. Jadi teman-teman bisa menentukan gitu. Satu, ketika di mana terjadi namanya areanya demand lebih besar dari supply, maka dia akan naik gitu. Atau kebalikannya, supply-nya lebih besar dari demand, maka akan turun. Dua pendekatan ini yang harus teman-teman pahamin kalau ingin gaya style kayak saya. Karena bagi saya whatever lah dengan indikator apapun itu, entah dia sebagai indikator MACD, RSI, stokastik, ataupun Fibonacci, ataupun MA, semuanya indikatornya lagging. Semua itu akan terkalahkan dengan orang yang punya duit, orang yang punya transaksi gitu. Termasuk dengan orang yang punya barang. Jadi kalau orang yang punya duit, dia akan bikin harganya naik, dan orang yang punya barang bisa bikin harganya turun. Nah, poin dasar inilah yang selalu saya pakai selama saya trading, yang bagi saya sudah cukup lah untuk melihat bagaimana ciri-ciri ataupun pergerakannya di bursa saham Indonesia. Kalau saham tanpa volume naiknya kopong, kalau saham dengan volume maka naiknya agak lebih enteng dan lebih terarah ke atasnya. Sampai sini teman-teman paham dulu ya, bahwa pendekatan dua ini yang jadi teman sehari-harinya. Kenapa? Dalam konteksnya teman-teman mau nge-swing, mau nge-scalping, pasti butuh volume. Gitu. Saya selalu gajarin ini kenapa? Biar biar nggak perlu mikirin indikator-indikator yang lain. Nah, sekarang kita baru masuk nih. Apa sih yang dimaksud sebagai volume at price dan volume per tick? Nah, kita contohin langsung aja pakai Mirai. Screen-nya mana ya? Oke. Oke.
biar sama logika berpikirnya, saya coba pakai mini chart aja. Jadi gini teman-teman, di setiap saham itu pasti punya dua pendekatan dasarnya. Satu adalah kita punya candle. Bagi yang detik ini masih alergi dengan candle, segeralah belajar dengan lebih baik. Yang kedua, kita punya volume. Oke. Dua ini yang bisa jadikan sebagian acuan di mana kita mau beli ataupun mau ngejual suatu saham. Oke. Kalau teman-teman pakai candle, saya kasih guideline-nya dulu. Jika ingin benar-benar ingin jadi scalping adalah bikin watchlist-nya pakai daily. Belum ada orang yang bikin watchlist pakai menitan. Terus mantau marketnya pakai, ini lagi scalping ya, mantau marketnya pakai 3 atau 5 menitan. Terus eksekusinya boleh pakai 1 menitan. Nah, ini yang dasar awal banget sebelum teman-teman mau trading. Jadi kalau teman-teman ingin lihat oh sahamnya pakai watchlist daily, nah boleh ketika dari watchlist daily-nya, oh ini menarik nih sahamnya karena di area-area supportnya, di area resistnya. Tinggal dipantau di intraday 3 menitan, 5 menitan, di mana area buy untuk terbaiknya. Ketika sudah itu baru dieksekusikan di 1 menitan. Gitu. Ini kalau mau scalping. Terus bedanya kalau di swing apa? Kalau di swing, mantau marketnya ini pindah. Jadi arah 30 sampai 90 menit sebagai arah trennya. 3 dan 5 menit sebagai arah eksekusinya. Cuman nambah time waktunya aja, biar kita nggak terlalu tegang di awal. Jadi kalau lagi di bekerja ya minimal bisa sehari bisa ngeliatin 3-4 candle lah untuk di arah trennya. Nah, dasar ini dulu yang harus teman-teman pahamin bahwa oh candle-nya adalah temennya kita. Nah, soal temennya adalah karena ini basic banget, yang perlu teman-teman pahamin di antara ini semua cuman support, di mana area supportnya, dan di mana area resistennya. Cukup, udah, nggak ada ilmu yang lain. Clear in out. Jadi kalau kita memang ingin manfaatkan candle sebagai tempat area jual beli, ngerti di mana area supportnya, dan ngerti di mana area resistennya. Kalau teman-teman nambahin ini dengan volume, maka teman-teman ngerti di mana area supply dan ngerti di mana area demand. Udah hampir sama aja sih. Nanti kalau teman-teman mengerti, oh ini support resistennya kalau emang ini gagal sering ditembus, ya itu sebagai area supply-nya. Kalau ditembus, ya jadi area demand gitu, bahwa banyak orang yang ingin beli gitu. Itu pendekatan dasarnya. Sampai sini clear nggak? Clear, Pak, clear. Clear ya? Kita baru mulai berangkat nih, bagaimana menentukannya. Saya akan nyontohin dari volume itu, apa yang terjadi, dan kecenderungan mana yang akan selalu dipakai. Jadi saya ingin menjawab teman-teman yang sering tanya, Mas, open low itu gimana gitu loh. Biar kita langsung satset semua pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita bikinin di watchlist, saya jawab di hari ini. Sebentar, kita bahas stop price. Oke. Ini yang disebut sebagai dengan open sama dengan low. Bahwa dia openingnya kita pelan-pelan ya. Dia opennya di 248, naik ke atas, jadi opennya benar 248. Tapi low-nya di 244 ya. Sebenarnya ini harga open kemarin kurang lebihnya. Jadi dia ketika dia open sama dengan low, maka selalu akan menyisakan kecil di bawah. Oke. Volume at price atau volume per tick-nya. Jadi ini pakai Mire di kodenya stock price 001. Jadi teman-teman kalau pakai broker yang lain harus juga ada. Dia selalu kecil di bawah. Ini 1, dia 17 volume 17 lot, value-nya 414.000. Oke. Ketika dia mengecil di bawah ini, maka ketika dia bikin
segitiga terbalik secara volume at price-nya, ya teman-teman boleh entry. Dalam artian dia sudah mulai terbentuk area jual belinya di 250 dan 252. Ketika 250 terbentuk, dia makin ke atas dengan membesarnya volume, karena kan 292 ya. Tiba-tiba muncul 374, 344, 682, dan 734. Maka sudah ada konfirmasi dari area ini bukan area jualan, tapi area reakum pertama, atau enggak kalau kita lagi trading sebut sebagai tarikan ke satu. Oke, saya contohin yang open low dulu. Ini SCMA yang open low. Clear. Terus, kemarin itu yang open low apa lagi ya? Kios open low enggak? ADMR juga. Oh ya, DMR kemarin juga open low. Pasti di banyak kecil. Ya. Selalu semua ketika harga itu tidak menyentuh di bawahnya, maka orang nggak akan ngelirik, karena pada fase ini saya Mas Kemal tuh nge-lag nilainya. Pasti gitu ya, nggak bisa kita dustakan, karena di sini fasenya adalah ini adalah area-area ketika itu mirenya masih drag pull, nggak mau bisa beli ataupun belum terbentuk. Nah, ketika dia open low, nggak bikin new low, jebol area opening-nya, opening kan 1140 ya. Ya tenang-tenang aja teman-teman. Jadi tinggal setelah itu maka dia ditarik ke atas. Kita belum ngomongin alasan untuk jualannya dulu ya. Kita ngomongin, oh ini open low nih, tinggal temenin nih, kayak ADMR sama dengan tadi SCMA. Karena dia di bawahnya ngecil secara volume dan value-nya. Ketika makin ke atas, dia bikin segitiga ke atas, di area 1160 ini, pertama kali dia jual beli, tapi ternyata langsung ditarik ke atas. Kenapa? Karena area 1165-nya kosong. Cuma 66 frekuensinya, maka harganya langsung ditarik ke atas. Apalagi ya open low ya, yang biar contohnya langsung banyak. Soci. Soci, ya Soci juga open low kemarin. Nah, selalu begitu. Ya, jadi pasti akan selalu ada bagian yang bawah kosong. Ini 4 frekuensinya, ini 14, ini 5, ini 7, ini 36. Baru mulai jualan beli 195 lah kurang lebih. Ditarik sampai 212 ya kemarin kalau salah cocinya ya. Dan selalu segini segitiganya. Sampai sini teman-teman clear ya. Kalau open low itu nggak boleh jebol low-nya. Nah, terus pertanyaannya gini, Mas, kalau tiba-tiba dia open low secara komandonya, tapi dia bikin new low-nya ke bawah, boleh ikutan entry nggak sampai tahapan Bapak? Yang kemarin merah terus ke hijau apa ya? Truk ya, truk merah kan di opening ya. Oke. Kalau dia jebol dalam konteksnya open low-nya, ya teman-teman ya harus lihat dulu di bawahnya. Dia sudah matang belum secara volume at price-nya. Nah, konteks matangnya ini adalah di area ini yang saya bilang. Ketika dia area ini sudah matang, karena dia sudah bikin kecil di bawah, sini terjadi benturan jual beli tarikan pertama, jadi dia sebelum narik ke atas, ketika dia jebol harga openingnya, maka dia enteng ke atasnya. Nah, dia jebol, terus tinggal di atas dia bisa jualan lebih enteng. Karena setelah itu baru mulai rame jual beli di area 200 kan. Gitu. Karena ketika di fase di bawahnya orang nggak ada yang lirik biasanya nih. Nah, ketika sudah fase di atas, baru dilirik. Nah, kalau jebol kayak begini, boleh-boleh aja ketika emang yakin di bawahnya mengecil dan jebol area opening di 183-nya. Oke, ada lagi? Kita baru bahas SMGR. SMD. Oh, SMDR, Samudra. Nah, sama ya. Selalu open dengan low. Opennya 1135, ininya low juga 1135. Kecil selalu di bawah. Ketika kecil di bawah, mulai terbentuk volume di atasnya, maka teman-teman boleh nemenin untuk buy. Ya, karena dia aja yang bawahnya nggak dijebol-jebol. Nah, ketika sudah mulai makin di atas,
areanya nih kita baru nemuin di mana sih waktu bos momen untuk jualannya, untuk ataupun mau belinya ataupun mau kapan pun sebenarnya bos momen belinya ketika dia low-nya nggak terjebol. Ketika sudah mulai terbentuk volumenya makin lama makin ke atas ya teman-teman boleh nemenin gitu. Nah, Kita belum sampai bicara entry-nya di mana ya? apa? Belum bicara entry-nya di mana ya? Iya baru cari entry, Pak. Saya belum ngomongin jualan, Pak. Nggak, maksudnya entry-nya di harga mana belum ke situ ya? Kalau mau dalam konteks ini sebenarnya kalau udah nggak jebol low-nya boleh dibeli di manapun aja, Pak. Oh gitu ya. Nah, selagi dia nggak makin ke bawah ya, dan dia masih frekuensinya masih dikit-dikit belum bentuk frekuensi kan. Nanti ketika sudah frekuensi sudah bentuk bagus, baru ngomongin di mana area untuk jualannya akhirnya. Tidak harus nunggu di harga-harga dekat open-nya ya. Enggak Pak, bisa jadi nanti Bapak bisa di area sudah naik 1%, naik 1,5%, kalau nggak baru 0,8%. Oh gitu, oke siap. Lanjut. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi menentukan di mana area buy ketika emang dari bawah ke atas sudah mulai terbentuk volume pelan-pelan. Kalau volumenya belum terbentuk ya tunggu dibentuk bentar lah gitu loh. Jadi kalau sudah terbentuk ya tinggal ikutan. Kita ngomongin yang main aja deh, yang ngeprank dari atas ke bawah ya. Ini kerjaannya bukan broker detail pasti broker ya. Di pucuk langsung besar. Yuk. Ada yang bisa brokernya kayak begini? Itu BWPT sering banget kemarin, Pak. Ya kerjaan bondarnya, Pak. Di prank kitanya, Pak. Jangankan BWPT, Net TV aja sering kayak begini, Pak. Ada yang pernah dapat saham kayak gini tiba-tiba jadi FOMO? Ini cuman yang bisa ngelakuin brokernya adalah broker bandar sih. Broker kayak kita nggak akan pernah bisa. Jadi dipancing tiba-tiba harga sahamnya naik ke arah. Padahal cuman secara frekuensi volume at price kalau nggak volume per tiket cuma satu lot. Reviews-nya tuh 88 kemarin berarti kan? Iya. Kan closing-nya kan 88 kan? Terus ditarik tiba-tiba di open market 118. Ini kan tripsnya 88 kan tuh. Ditarik 118, 111. Nah, mulailah teman-teman kena FOMO. Dalam konteks kena FOMO di sini, teman-teman kena di harga ya mungkin 101, kalau nggak 100, kalau nggak 99. Wih, harga sahamnya tiba-tiba loncat 17%. Ketika rompat 17%, ya ngapain dikejar? Tinggal nanti cari di mana area base entry-nya. Dan ini sering terjadi lah di beberapa saham-saham yang tiba-tiba loncat di open market-nya. Net TV kemarin gituin juga nggak ya? Oh enggak, dia lagi baik. Bisa langsung tinggiin, di atas langsung banting ke bawah. Nah, yang kayak begitu sering teman-teman harus hindari bahwa, saham model-model begini cuman mancing retail untuk ikutan beli. Padahal harga sahamnya nggak nyampe ke sini gitu loh. Cuman satu doang nih volumenya cuman 11.000, 100 ribuan ya. 10 ribuan, 11 ribuan. Ya, itulah yang terjadi kalau teman-teman buru-buru. Setelah itu bagi dia karena kemarin closingnya di 88 ya bebas lah mau jual di berapapun gitu. Oke, clear yang ini dulu. Kita baru ngomongin gimana area-area terbentuknya harga. Kita baru ngomongin sekarang bagaimana sih kalau kita mau ngentry atau enggak kita mau jual. Itu kan sih pertanyaannya ya. INDX Om. INDX emang gitu juga kemarin ya? NDX 111 juga. Open low dia. Oh, dia open low kan? Ya. Tapi kan dia satu-satunya kan kerjanya bandar. Beneran kerja kemarin kan? Ya, satu-satu yang sini kan frekuensinya kan? Ya. Ya itu Ben aja, bener lagi kerja, nggak apa-apa dia mau narik harga ke atas biar teman-teman FOMO. Yang saya masalahkan adalah yang terbentuknya gitu loh. Kan ini open low di bawahnya. Ya. Dia open low. Bukan satu-satunya. Kalau satu-satu itu bener lagi kerja ya Ben aja, tinggal temenin aja. Nanti kita ngomongin kalau bener lagi kerja kita mau ngapain sih gitu loh.
Oke, clear ya? Sekarang kita ngomongin area entry kan? Ya, ya. Oke, pendekatannya sama kalau dengan gayanya volume. Ada area-area yang bisa teman-teman jadikan sebagai teman. Ini sampai di area sini itu trading range-nya dia. Jadi 244 sampai 262 lah. Area trading range-nya. Jadi kurang lebih sekitaran berapa ya ini? 18 poin ya. 18 poin gede juga ya. 18 poinan. Terus ini saya pakai candle 3 menitan ya. Agak kecilan ya pakai multi chart lah. Sebentar. Style ini 3 menitan. Tetap dulu ya, pendekatannya candle dulu, nanti digabungin dengan volume. Oke. Kita dari sini sampai 262 itu adalah trading range-nya dulu. Nah, ketika trading range-nya, teman-teman kalau tadi pendekatan yang awal pakai open low, bolehlah buy di sini. Buy. Oke. Buy-nya selagi dia belum bikin new low, jadi kalau new low-nya itu dalam artian dia jebol 244, ya jangan diburu-buru jualan. Oke. Dia belum bikin new low 244, jangan buru-buru jual. Ini masih pakai candle ya. Terus ketika dia jebol 262, teman-teman boleh jadikan sebagai area breakout. Breakout-nya 262. Jebol area 262. Nih, sertain dengan 3 ini. Ini volume lumayan besar, berarti kan 180 ribuan kalikan 3, dia nge-break area 262. Terus kalau turun di sini bentar, ya santai aja. Ini kan masih bentuknya adalah higher high, higher low. Nggak usah buru-buru kalau teman-teman punya barang cut loss. Orang ini dia masih bikin higher high, higher low. Stand dengan volume. Kalau breakout 262, kalau mau cut loss-nya di mana nih? Ketika jebol area ini. Ini berapa ya? 256. Kita punya berarti 3 tick area untuk cut loss-nya. Kalau pakai candle ya. Ini kan terbentuk candle enak udah kelihatan ya. Kalau lagi market kayak lagi bingung pada bingung-bingungnya. Oke, 262. Terus ketika sudah muncul jarum suntik di atas, berikutnya ada candle merah, sertain dengan volume yang makin lama besar dan harganya makin turun, maka dari 262 patokan jualnya adalah di 270 sampai 274 kalau pakai candle. Karena dia di sini tarik ke atas dengan volume, pas sampai 274 ada jarum suntik di atas, ada berikutnya ada volume merah yang lumayan besar dan harganya makin lama makin turun. Maka dari 262 sampai 270, kalau nggak sampai 272 secara menggunakan bar candle volume dengan candle price, teman-teman bisa jualan. Tahu dari mana bisa jualan ya? Kalau dia jebol new low-nya kan trikotnya 262. Kalau dia jebol 262 maka harganya turun dan dia closing 258. Nah, ini kalau pakai candle. Clear? Cukup 2 kali entry aja, bisa buy di sini, bisa buy breakout. Mentoknya jualannya di sini. Halo? Teman-teman, ada pertanyaan? Udah ngerti ya? Alhamdulillah. Mas, Yuk. masalahnya kan pas live trading tuh kan candlenya belum terbentuk. Jadi kita nggak ngerti itu bakalan ada jarum atau bakalan dinaikin lagi atau kayak gimana. Itu Iya, gimana? temenin tradebooknya Mbak, kan harga-harga yang terbentuk di sini, setelah ini baru kita ngomongin. Ya temen-temen temenin tradebooknya, jadi nggak usah buru-buru, tadi apa CMA ya?
Jadi temenin threadbook-nya aja, kan ada threadbook ini kan sebenarnya kalau sudah sering trading kan bisa gabungin dua ini kan ya. Gabungin multi chart di sebelah kanan. Kalau lagi trading ya, dan gabungin stock price di sebelah kirinya gitu. Nah, ketika penggabungan ini, ya teman-teman tinggal lihat aja di mana harga last ini, kalau kita yakin kan kita bisa nebak-nebak kan setelah itu. Oh iya, harganya masih di 258, di 25, masih di 260, 264, 270. Masih kelihatan di mana bentukan candle-nya. Sambil nanti kita ngelot-ngelotin ini kan. Yang masalahnya adalah ini kan harus dilot-lotin kan. Bentukan candle-nya kan. Nah, ketika itu berikutnya adalah lihat dari area trade book-nya. Ketika area trade book ini turun tidak dengan volume lumayan dalam, ya santai dulu aja. Tapi kalau dia volume turunnya lumayan dalam, langsung harganya langsung kayak arus deras itu turun, ya teman-teman dia harus buru-buru lihat dari sisi trade book-nya juga. Nah, kalau saya bilangnya adalah ya poin dasarnya adalah gini. Ketika ini harga ditarik ke atas, ini nggak terbentuk sih, jadi kita nggak tahu ya. Terus ada 274 cuma menyisakan 35 frekuensi dengan 4.000 volume, yaitu kurang lebih 114 jutaan. Maka ketika sampai level di sana, dia harus terjadi penurunan kan? Ya. Nah, ketika jadi penurunan ini, pasti area ini dan area ini terjadi double apa ya? Maksudnya double volume. Karena pertama naikin ke atas, terus kedua diturunin ke bawah. Oke. Orang-orang ketika di area ini sebenarnya ya jadi sudah jual beli nih, karena yang naikin ke atas sampai 272 mereka, terus ada orang yang FOMO di atas ini maka dibawa turun ke bawah di sini. Nah, tahapan inilah kalau saya bilang di sini sudah cukup nih untuk jual beli karena 17-19 miliar ini disebut sebagai areanya. Nah, kalau tadi saya bilang sama saja sih sebenarnya logikanya. Kalau tadi kita lihatin candle 262 jebol bikin new low baru, maka dia akan turun ke bawah. Closing kan 258. Jadi temennya adalah harus lihatin trade book-nya juga Mbak kalau lagi trading. Kalau saya kan trading gabungin dua bagan ya, satu candle, satu trade book. Jadi punya alasan untuk buy and sell-nya. Jadi kalau ketika dia makin dalam turunannya, maka makin cepat untuk jualannya. Oke, itu dulu. Jadi itu yang pertama ya. Terus kalau sampai kapan batasan levelan jualannya adalah ketika level volumenya di atas dia sudah mulai mengecil dan mulai terbentuk harga jual beli di sini yang sudah waktunya untuk berjualan. Jadi kan kalau teman-teman yang ikut buy on breakout dapat di 262, boleh ikutan beli. Ya kalau mau jualan lo belilah 270, kalau nggak 272. Kalau mau scalping. Terus kalau mau di swing gimana ya? Kalau mau di swing lagi nyangkut sebenarnya ini 258. Tapi kalau kita ngeliatin dengan volume yang lumayan besar, ya masih ada peluang lah untuk besok untuk naik. Tapi kita nggak tahu juga apakah 268, 266, 264, 262 ini sebagai batasan mereka sudah untuk jualan ataupun belum. Ya lihat besok di hari Selasa. Oke. Itu ya. Mbak Isna ini. Ya Mas, Oke. paham. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Terus kapan lagi jualannya ya? Sama, kalau teman-teman tinggal gabungin adalah area tadi yang pertama adalah candle, yang kedua tinggal lihat adalah areanya si trade book. Nah, dia apa INDX ya? Ini bikin roller coaster toh. Iya, ya, Ndek, saya main roller coaster di situ kemarin. Oke, ini kita pakai roller coaster. Ya kalau teman-teman pakai pendekatannya, kalau pakai candle, ini kan tanggal 25 di sini ya. Opennya di sini 168. Oke. Dia bikin trading range sampai sini. Sampai 175. Dari sini pelan-pelan, nggak ada volumenya ya. Saya tunjukin ya teman-teman ya. Ini kan nggak ada volumenya nih.
Yang ini belum ada volumenya. Ini trading range-nya 168 sampai 175. Oke, kalau pendekatannya begini, ya teman-teman lebih baik menunggu konfirmasi. Konfirmasi yang pertama apa? Satu, naik disertain dengan volume dan dijebol area 175-nya. 175 ini jebol nih, di sini jebol. Terus ada volume yang lumayan besar nemenin. Oke, kalau 175 sudah naik, terus teman-teman ini tiba-tiba sudah naik di atas, ya jualnya dibebas lah 180, 182 itu sah-sah saja. Tapi kalau teman-teman sudah dapetin yang di sini, harga turun, volumenya malah makin naik, ini yang disebut sebagai guyuran. Guyurannya dari sini ditarik sampai 168 di harga opennya. Terus bandernya iseng. Di jam-jam menjelang closing ditarik lagi ke atas. Diserahin dengan volume yang lumayan besar. Biasanya kalau yang ini teman-teman dapat, ini copetnya tingkat dewa lah. Kalau lagi mantengin indeks doang ya, orang lagi main tuh lagi lebih ramean truk dibandingin indeks pas closing marketnya soalnya. Jadi ya secara candle-nya adalah teman-teman buy-nya boleh pakai di sini. Buy-nya buy on breakout jebol 175. Alasannya ada volume yang besar menyertainya dia. Terus ditarik ke atas, ketika di atas dia sampai sini. Ya udahan lah, karena habis itu ada volume gede dan harganya malah makin turun. Lumayan lah dapat 5 sampai 7 tick untuk dapetin di NDX. Kalau dari trade book-nya sudah campur-campur pasti nih ya, karena ada penurunan terus ditarik lagi soalnya. Stock price. Ya kan? Sudah campur-campur di NDX. Udah ada yang ditarik ke bawah, ada yang tarik ke atas, ya secara iya ini open low, tapi ya kalau tadi tiba-tiba tarik lagi 183, kalau teman-teman nggak punya basic knowledge untuk trading cepet ya nggak akan dapet sih. Oke, itu aja teman-teman. Jadi kalau mau lihat dari sini kapan jualannya selalu sama kok. Kalau jualan itu pasti ada area yang mengecil dan dilupakan. Kalau dia area ini nggak dijebol, maka nggak akan ada tarikan berikutnya ke atas. Kalau dia nggak dijebol, maka dia akan turun. Dia harus dijebol dulu baru ke atas, maka dia akan terbentuk volume di area ini dan ada frekuensinya. Itu aja untuk buat teman-teman manfaatin volume at fresh dan volume per tick. Kalau ada pertanyaan, monggo. Halo? Udah pada pinter toh? Yuk silahkan bertanya. Ini inti daripada intinya loh nih. Mas, kalau di iPod tahu nggak trade book-nya di mana? Ada di down detail summary, Mbak. Ada kok di iPod juga ada kok. Kalau di iPod dia double, bisa kiri kanan. Ada yang bagian bid, ada yang bagian over. Jadi ketahuan mana yang makan kanan, mana yang buang kiri. Kalau di Mire cuma langsung gabungannya aja. Ada Mbak di down detail summary, kalau nggak down summary deh. Saya lupa, pokoknya dicek-cek aja. Mas, Yuk, silakan. Siapa dulu Kalau- nih? Apa Mbak? kalau ada breakout dengan volume tapi kita telat, gimana? Waduh, itu yang agak susah ya Mbak. Jangan dikejar. Kalau breakout terus kita telat, karena bisa jadi adalah fase terakhir area kita beli adalah fase terakhir untuk kenaikan. Apa ya, sahamnya breakout terus dia terakhir sudah stop. Ini tuh breakoutnya berapa ya kemarin ya? Kok jadi lupa?
108. Ya kalau breakout-nya Mbak dapat di area 112 ya masih oke lah bisa diberi ke atas. Tapi problemnya adalah kadang-kadang saham-saham itu ketika dia breakout dia sudah sampai limit high-nya. Ini ada limit high kan ya. Ini ada high-nya kan, sampai high-nya mentok habis itu dia turun kan. Saran saya kalau kita sudah ngejar breakout terus pas lagi breakout sudah ketinggalan, lebih baik tunggu di mana area dia terjadi pantulan. Ketika itu saya lebih sering gini ya. Wah, gila, ngebongkar deh caranya nyopet tanpa matikan breakout. Jadi ada satu saham breakout. Nah, ketika dia breakout pasti nanti ada high mentoknya di hari itu. Saya biasanya adalah langsung mastiin bid offer. Ketika nih, ini baru kuncinya. Satu, tiba-tiba bidnya dicabut. Cus. Atau ketika offernya tiba-tiba menipis. Jadi saya akan lebih baik menunggu momentum ketika dia saham sudah mentok, sudah di breakout hari itu, sudah nyentok di high-nya, pasti dia ada koreksi. Ketika koreksi ada terjadi namanya ya sedikit ada orang-orang yang panik-panik dikit lah. Nah, ketika ada bid-nya dicabut, offernya menipis, dalam tahapan ini tiba-tiba langsung ada yang ngisin bid dan harganya naik 3 sampai 5 tik biasanya. Jelasinnya susah kalau lagi nggak lagi jam market, tapi selalu ada saham-saham yang kalau gagal sudah breakout terus dia bid offernya dicabut dan offernya menipis, langsung tiba-tiba bisa ngisi bidnya, langsung dimakan 3-4 tik dia langsung naik. Nah biasanya dia nggak nyampe high-nya sih, rata-rata cuma mentok ya dikit, habis itu langsung udahan keluar. Gitu sih Mbak. Terus kalau mau ngejar ya resikonya adalah harus taat dengan cut loss sih. Kalau konteksnya tadi kalau Mbak nanyain, Mas kalau aku mau ngejar terus gimana? Ya kalau kita mau ngejar akhirnya terkena prank karena sudah jebol breakout terus baru tahu terus ngejar ya areanya dipersempit cut loss-annya gitu. Cut loss-nya kecil ya dalam artian jadi di harga buy-nya sebagai arah stop loss-nya, kalau enggak 1-2 tik sebagai sebelum dia balik ke area breakout-nya lagi untuk cut loss gitu. Itu penyakit juga soalnya biasanya 112 beli kan itu udah breakout ya. Udah Iya. gitu. Terus kita berapa? Sepertinya ini masih naik ya. Jadi enggak harusnya sih 1-2 tik 3 tik kan dapat itu kan. Cuma masih berharap terus naik gitu. Nah, problemnya itu sih tangannya nggak buru-buru pengen jualan. Seharusnya kalau teman-teman sudah dapat 1-2 tik dengan breakout tanpa dengan di tengah-tengah ya mau nggak mau ya buru-buru jual gitu loh. Itu problemnya lot kecil Mas Aldi. Oh iya bener ya, lotnya cuma 10, 100 gitu ya. Itu biasanya kayaknya mau naik lagi nih. Ditungguin bablas bawah lagi. Ya kalau lot kecil dapetnya kayak truk kemarin sih nggak apa-apa, orang pasti arah kan. Ya, kalau yang kayak lain agak ngeri-ngeri sedep sih. Ya nggak apa-apa lah, buat belajaran lah bahwa ya teman-teman salah ya buruan akuin kesalahan, jadikan sebagai pelajaran lah. Tadi siapa yang nanya Pak Yusuf? Ya yang stock price index tadi, Ya, kenapa Mas? ini kan harga tertingginya kan 187. Jadi kan misalnya kalau kita katakan bahwa dia baru bisa naik kalau jebol itu ketika benar-benar dia sudah nyentuh 188 terus Ya. kita katakan breakout gitu ya, meskipun Ya, setelah itu dia balik di 187, 188, ya kalau biasanya gitu, kayak pakai truk aja deh yang kata dari chatnya. Soalnya kadang begitu breakout 1 tik dia balik lagi ke harga di bawahnya dan situ-situ terus. Itu bisa dikatakan breakout atau gimana? Kalau kita ngomonginnya dia di situ-situ aja dan masih pakai daily ya Mas ya. Ya dia closing masih di area breakout-nya nggak apa-apa. Yang masalah kebanyakan saham sekarang adalah karena yang nyopetin kebanyakan itu nggak di area breakout-nya closing-nya soalnya.
Jadi dia jebol breakout-nya nih. Pas lagi jebol breakout-nya, dia malah di closing-nya tuh nggak di area breakout-nya gitu loh. Kayak ini SCMA lah. Kalau kita tarik daily-nya kan, dia harusnya jual 264 kan, jebolin area breakout-nya kan. Dia malah closing di 258. Nah itu problemnya, kadang-kadang saham sekarang itu lebih banyak dicopetin soalnya. Makanya harus buru-buru. Ketika dia jebol breakout dan kita yakin lagi mantengin market, ya kalau mau jualan karena sudah jebol, ya buruan jualan. Jangan berharap dulu lah gitu. Tapi kalau dia masih joget di daily candle-nya dia emang di area berikutnya, nggak apa-apa, temenin Pak. Oh gitu ya. Apa ya main-main? Kayak IPP kemarin lah. Ketika dia ini loh, yang area ini nggak apa-apa Pak ditemenin karena dia sempat ambil jebol breakout-nya. Tapi kan dia tertahan lagi aja, tapi volumenya begede ya. Kalau saya sih cumannya poin dasarnya selagi shadow jarum suntik ini nggak terlalu dalam banget ya, saya temenin. Tapi kalau sudah terlalu dalam banget, saya lupain sih biasanya. Yang penting jangan sampai terlalu dalam lah di sisi candle penutupan ini. Ya kalau mau akhirnya agak worry sedap ya tunggu besokannya kalau dia jebol area 498 ya nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman punya alasan-alasan dulu lah. Tergantung lihatnya dari apa. Kalau dari sini dengan volume gede disertai dengan kenaikan harga yang lumayan bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau disitain dengan tanpa volume ya lupakan. Kayak gini lah, kayak kios lah. Ini kan volumenya gede Pak. Iya. Harganya naik kan. Ya kalau Bapak breakout pakai harga 500 sekarang di 498 ya. Ya sebenarnya ya temenin aja, orang volumenya gede kok, belum lumayan dalam kan, cuma turun 3 tick ya, santai aja lah. Kecuali emang ini nggak ada volume Pak, lagi jebol breakout-nya Pak. Ya. Kalau masih 3, 4, 5 tick ya santai-santai dulu lah, cuman kita liatin dulu ya, bolehlah swing 2-3 hari gitu loh. Kecuali emang dari awal niatnya emang scalping dengan breakout, terus kalau jebol breakoutnya cut loss ya monggo aja. Tinggal lihat lagi pendekatannya, dikaitkan dengan candle daily-nya Pak. Oke, siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Halo, ini 60 orang pada tidur Pak. Pak, yuk. Tanya dulu. Pak, kalau yang tadi buat apa lower low itu bisa dicontohin nggak mumpung buka candle kan langsung gini biar lebih enak. Oh, lower low. Maksudnya kalau kita cut loss itu loh. Oh. Kemarin apa Mas Kemal? Naik terus jebol ke bawah ya? CEO. Nah, ini aja kemarin. Ini kan saham dari sini kan naik ke atas kan. Halo? Lah, katanya ini tampilnya apa sih? IPP kan ya? Iya, Pak. Ya, betul ya. Terus dia naik ke atas kan. Naik ke atas ada volume. Pas sampai sini kan dia bikin base kan. Nah, ini kan sebut sebagai, kita tandain dulu lah biar kelihatan enak lah. Naik ke atas ini higher high. Terus ini higher high lagi. Ini higher low. Gitu kan? Ini higher high. Nah, ketika dia jebol higher low-nya, maka dia turun. Nah, ketika jebol ini kan dia bikin new low kan. Ini new low-nya 1 nih. Ini new low-nya. New low, bikin new low lagi. Terus new low-nya jebol lagi. Inilah sebut sebagai new low-nya dia baru. Makanya ketika dia sampai tahapan ini, ya ini bikin sebagai new low. Kalau habis new low-nya jebol, bikin lower low. Lower low-nya jebol lagi, bikin lower low. Clear? Toh sama juga kok, kita bikin tarik garisnya nggak berubah kan? Ketika dia sebut sebagai higher low-nya,
dan higher low-nya jebol, maka dia bikin new low kan. Ketika new low-nya jebol lagi, dia bakal bikin lower low. Habis itu dia bikin ARP. Di intraday. Kalau pakai daily-nya, ya sama-sama aja. Ketika sahamnya ada area ini, jebol 1, dia malah bikin new low kan. Ini disebut sebagai new low-nya. Ini new low. New low-nya jebol, yang ini kan bikin lower low. Sama aja. Tinggal garis aja 2-3 titik yang bisa dilaluin. Gitu. Mau pakai daily, mau pakai intraday, sama aja kok. Sip? Ya, Pak. Oke. Pak, saya mau melihat catatannya tadi. Apa? Coba catatannya Bapak tadi itu loh. Saya belum sempat itu. Oh. Monggo yang lain teman-teman pertanyaannya. Izin nanya, Mas. Ya. Berarti itu screening awalnya pakai Oplo gitu? Sebenarnya pakai open low bisa, tapi kalau saya pendekatan cuma 2 sih Mbak, support sama resisten doang sih. Jadi kalau emang niatnya pakai open low ya boleh-boleh aja. Kalau saya nggak nutup kemungkinan kok open low banyak ngasihin cuan bagi saya. Tapi bagi saya karena saya hampir hidupnya sebagian besar nge-scalping di saham ini, saya akan selalu ngelihat di mana area-area base tertahan support dan nggak dijebol, atau dia jebol resisten yang disebut sebagai berikut. Jadi dasarnya 2 itu sih sebenarnya. Jadi kalau setiap ada run rate yang lewat dan rame, saya akan selalu menggabungkan 2 hal. Satu adalah saya lihat adalah di sisi candle, yang kedua adalah dari sisi stock price-nya. Jadi gitu sih Mbak. Gitu ya. Oke. Tick chart. Aduh, saya nggak pernah make Mas. Gini soalnya. Terlalu runyam kalau pakai tick chart. Karena ini adalah harga yang terbentuk, nggak bisa melihat terjadian realnya. Jadi saya pakai candle menitan aja. Saya pernah jadiin beginian, capek, mata saya lelah. Jadi saya pakai yang menitannya 3 menitan. Oke ya. Mas, Eksekusi selalu pakai password. Iya betul, saya selalu pakai password. Ini password saya. Saya nggak ada barang tuh kosong. Ini udah pakai pin nih. Ya bener ya, 180581. Iya nggak ada barang. Apa Mbak? boleh ini nggak dibocorin kayak step-stepnya kalau Mas Aldi scalping via running trade Oke. itu gimana? Bayar 3 juta. Jadi gini, scalping via running trade. CEO. Ilmu mahal ini. Nanti nanya Om Kemal aja. Satu yang jelas adalah ada muncul di layar running trade sahamnya. Oke, ketika sahamnya sudah muncul, karena saya selalu menggabungkan candle, maka saya tinggal masukin di candle kode sahamnya. Itu akan langsung ngeling ketiga kedua bagian. Satu adalah candle, yang kedua adalah stock price. Oke. Yang keempat, kalau saya mau ngentry, saya langsung lihat bid offer-nya di fast order. Nah, yang ini saya lihat apanya adalah di mana areanya, apakah dia areanya emang dia baru naik atau emang dia breakout ataupun yang lain-lain lah. Biasanya kalau nggak emang dia lagi apa namanya kayak flash sale atau nggak dead cat bond bahasa orang teknikalnya. Oke, dari stock price saya menentukan di mana oh iya dia sudah terbentuk volume, sudah mateng, ada peluang untuk naik ya. Maka saya
saya temenin di sini, di mana area untuk buy-nya. Ketika dari buy, saya akan liatin pas order, ini adalah bentuknya tab reading kan. Kita langsung tab reading, area buy and sell-nya. Jadi tinggal gabungin ini. Jadi saya selalu 4 ini saya pakai. Kalau gagal, ya saya cut loss, kalau berhasil saya cuan. Saya kemarin gagal 1 di hari Jumat gara-gara kebodohan. Saya beli kios kegedean, senilai mobil Pajero kali ya. Dan saya malah bikin ganggu bandarnya. Sama bandar langsung diguyur. Ya, poin dasarnya kadang-kadang kalau pakai pas order, yang ini jadi penyakit sih soalnya ya. Ya saya tahu ya, penyakitnya pas order tuh cuma 1 ini doang kok. Yang di sininya lupa saya cabut gitu. Lupa diganti angka ya. Iya, niat hati mau beli 1.000 malah ke entry 30.000 gitu loh. 10.000. Makanya teman-teman sebelum mengentry pastikan yang paling atas ini gitu loh. Berapa volumenya? Saya sering begitulah. Niat mau beli 1.000 malah ke entry 10.000. Gitu ya Mbak. Jadi secara rule saya selalu begini. Nah, kapan teman-teman terbiasa pakai ini semua? Ketika emang sudah sering trading sih. Nanti alasan itu akan terjawab kok. Yang di sini kalau udah keseringan trading nanti akan nemuin kok. Dan kalau saya bilang ya, 5-10 detik pertama ini jauh lebih penting di sini kok. Kadang-kadang ada area-area yang cepet gitu. Saya tunjukin deh. Saya kemarin dapat truk itu di 197 kali. Tahu dari mananya? Saya dapatnya dari running trade 1 ketika dia Ya akhir sesi 1 dia naik tinggi. Iya, ketika di sini kan langsung dimakan cepet kan. Ya sudahlah, merem aja saya sebenarnya. Cepet saya merem. 197 saya buy, 204 saya keluar tuh di end session. Terus berikutnya saya masuk lagi di jebol ini 210. Saya orang yang taat untuk menunggu sih, nggak buru-buru sih. Jadi ketika yang area kedua saya beli bukan di area yang weakness di sini, saya nggak mau. Saya nunggu kepastian bahwa dia naik kaki ke atas ya, beli di 210. Gitu. 210 saya jual berapa ya? 224 apa 22 berapa gitu. Terus beli lagi pas dekat-dekat sini di 240-an, jual di 246-an ya, dapat 3 tick ya. Nyampe itu berkali-kali lah. Jadi poinnya adalah mematangkan area entry jauh lebih penting sih gitu loh dibandingin buru-buru entry. Makanya saya kalau lagi scalping itu lebih baik nunggu momentum. Tanyanya kalau lagi bosan tuh saya kakinya atas meja lah, nyenderan. Kalau ada barang yang serius baru tegak posisinya lagi scalpingnya. Gitu Mbak. Pak, itu kan 210 itu habis itu dibawa turun itu. Itu bisa tenang gitu gimana ya Pak? Itu kan dibawa turun itu. Habis breakout itu. Dia nggak bikin nyulo Mbak, nggak bikin nyulo 202. Kalau dia jebol 202, saya harus cut loss. Kan kagak. Toh dia baru di candle, saya lebih nungguin 1, 2, 3, 10 menit dibandingin saya buru-buru cut loss kan. Kan dia masih bikin higher low. Ini kan masih higher high. Ini higher high-nya. Terus candle ini masih higher low. Kan nggak nyampe 202. Ini masih jebol-jebol. Malah bikin higher high lagi. Ini bikin higher low. Kan santai. Yang ini di prank nih orang pada cut loss. Ya. Gitu. Waldi. Yuk. Yang truk ini. Kenapa Pak? Saya kan nggak ikut sesi 1 kemarin. Sesi 2 saya ketemu truk ini sesi 1 di menit terakhir kan, wah ini menarik nih candlenya. Kemungkinannya kan bisa jadi di sesi 2 dirontokin karena ini
sudah area mau dia jualan atau dia naik. Hmm. Ya kan dia dari sesi 1 kan ditutupnya di 202 ya? 204. Tapi kan terus sempat ke 200, yang saya wah ini dia jualan nggak naik lagi. Dan ternyata kalau seperti itu kita lupakan kalau dia turunnya itu masif turun terus atau dan ternyata ini kan masih naik lagi nih. Kan saya sempat ngeri-ngeri nih jangan-jangan jualan atau naik lagi. Itu gimana kalau kita nyikapi sesi 1 akhir ditarik tinggi, apa yang terjadi sesi 2 itu kita seperti apa ya? Tetap Pak sama Pak. Ini kan mengecil volumenya Pak. Nggak ada hal yang perlu dikhawatirin Pak. Oh itu ya. Terus dia cuma bikin base kan 200 sampai 202 ini cuma bikin kocok-kocokan doang Pak. Bikin kocokan nggak terlalu dalam kan. Habis itu baru dia tarik ke atas kan. Ketika ini kan langsung bikin volume kan. Volumenya naik, dia naik ke 210 kan. Nanti kalau dari tutupan sesi 1-nya itu dia sempat turun, kalau memang volumenya kecil, tenang dulu. Ya. Tinggal tunggu di mana cari area base entry kan. Nah, kalau base entry-nya sudah dapat ya pastikan aja mau pakai yang buy on support di sini 200 atau buy on breakout di area 210 ya monggo-monggo aja, Pak. Jadi biasanya kalau sesi 1-nya tuh ditarik tinggi di akhir sesi 2-nya dia mau jualan, biasanya sesi 2-nya tuh masih turun terus. Iya, kalau emang dia mau niat jualan, Pak. Kan problemnya waktu 204 itu nggak ada bid ya, Pak. Oh iya. Di satu itu nggak ada bid ya loh. Saya ingat banget orang saya jual 204 kok. Saya bilang hati-hati nih karena bidnya dikosongin soalnya kan. Ternyata pas sholat Jumat dia kasih tahu ngepom-pom saham truk kan. Baru muncul tuh. Habis itu kan diturunin orang bidnya dikosongin sama dia. Ya. Orang pada cut loss kan yang makan 206, 208, 210 kan diturunin ke 210 kan 5 tik kan hilang sekitar 5%, Pak. Ya dia cut loss kan. Orang cut loss dulu sini kan. Habis itu sama Bandari tarik lagi sama Kokopi VIP. Iya. Sampai arah. Saya pakai DSI enggak Mas, saya nggak pernah pakai DSI. Saya cuma pakai Mire doang. Karena saya trading full di layar, jadi layar saya cuma pakai layar Mire. Kalau kode DSI-nya di grup kayaknya udah ngasih deh. Dicari aja di pin message-nya deh. Ada banyak kok, kita bikin 8 apa enggak 6 deh kode-kode DSI. Lagi teman-teman pertanyaan? Pak, kalau piramid itu ya kan saya tuh tahu, oh ini piramid gitu. Tapi saya tuh bingung entry-nya itu di mana gitu loh. Maksudnya tetap ikutin support resisten itu aja ya. Maksudnya buy on support atau buy on weakness gitu ya. Iya, bebas. Karena kan kita taunya sudah terbentuk gitu loh Pak Aldi. Iya kejar aja Mbak. Kalau emang udah terbentuk dan dia masih area masih 1, 2, 3%, ya kejar aja. Nggak apa-apa, saya nyoba-nyobain gitu loh. Maksudnya oh gitu. Jadi HK aja meskipun itu sudah di atas support gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, diajar aja Pak. Nggak usah takut lah kalau emang temen-temen. Kalau saya sih lebih baik saya backtest banyak strategi ya. Dengan uang yang terbatas, tapi jangan backtest dengan uang tak terbatas. Ada lagi? Halo? Oh, ini Mas, untuk Mas Aldi kalau entry pakai time frame yang 1 menitan itu gimana Mas? Oh itu. Saya nggak ngeliatin 1 menitan ya Pak, orang udah dijilid pas order Pak. Jadi saya kenapa ngasih tahu teman-teman tetap ke 1 menitan, memastikan bahwa dia masih dalam fase naiknya, gitu kan. Tapi kalau sudah muncul di fase order ini, maka kecepatan tangan jauh lebih penting dibandingin candle-nya Mas. Karena kalau saya pakai 1 menitan, harus ngelot berkali-kali kan, capek kan. Jadi saya langsung di fast order ini langsung menentukan di mana belinya dan kapan waktu jual secepatnya sih Mas. Jadi menitan saya pindah ke sini sih. Minda langsung ngeliatin tab reading gitu. Oh ini bidnya lagi dijagain, akan dinaikin, saya beli makan kanan, terus jual gitu loh. Jadi saya
langsung cepet sih kalau di pasar ini, karena kayak kemarin saya dapat trade itu di 106, saya beli 106, jual 113 atau 112, habis itu ya sudah. Kecepatan di sini sih Mas. Jadi kalau dalam konteks yang di sini saya menemukan di mana base terbaiknya area entry-nya, langsung 1 minute pindah ke sini sih langsung. Bahkan bisa detikan malah. Kalau langsung ditarik cepat kan, gitu loh. Kalau saya pakai ini sebagai 1 menitan di candle-nya, itu capek ngelotnya sebenarnya sih. Betul ya? Ya. Jadi langsung pindahin ke pas order aja sih. Kalau emang yang jago di pas order langsung tetek gitu loh. Tinggal mesin sini berapa, lotnya 250, kalau nggak 1000, beli di kanan, terus langsung jual ke kiri. Nggak usah pasang antrian saya. Kalau sudah ada bidnya, langsung tetek, bisa buang kiri aja. Biasanya begitu. Ayo, ada lagi? Bapak Ibu? Kalau lagi cepet di fast order, kita niat mau beli di harga 100, kadang bisa salah jadi harga 102 gitu. Apa ya? Berarti ngentry-nya di 103 kan? Ya mungkin karena saking cepetnya kan. Jadi Iya, kalau saya sih tetap di area yang saya pengen beli, Pak. Walaupun nggak dikasih, so saya withdraw, Pak. Udah, bukan rezeki saya. Saya pernah kayak begitu, penyakitnya pas saya beli itu adalah area berhenti kenaikannya, Pak. iya, itu. Ya, lebih baik saya tetap terat aja kalau dari sini sudah menanyakan, ya area beliknya 210. Ya wis, tinggal di pas itu saya beli 210 kalau di saham Metruk. Jadi kadang-kadang saya nggak harus taat aja sih Pak, nggak mau di luar dari konteks yang saya lakukan biasanya. Nggak pengen buru-buru punya barang juga kok gitu loh. Kalau bukan rezeki ya mau diapain gitu aja, tinggal withdrawal aja. Tidak Jadi membeli. Pak Aldi chart 1 menitannya itu Pak, apa buat apa itu kalau pakai pas order? Ya saya langsung pas order, langsung di mana area belinya, tinggal pelajarin gimana bid offer itu terbentuk dan dia makin naik ke atas kan. Kalau emang yakin sahamnya breakout di 210, maka ketika di pas order ini tinggal beli aja 210 gitu loh. Apa Mbak? Berarti acuannya yang 3 menit ya, bukan 1 menit. Bukan candle 1 menit maksudnya, yang 3 Ya menit. kalau 3 menit teman saya, 3 dan 5 teman saya. Tapi kalau 1 menitan untuk mengeksekusi harus lihat candle lagi, kelamaan saya untuk mendapatkan barangnya akhirnya, Pak. Jadi maksud saya menentukan support resistennya di 3 menit sama 5 menit itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Karena kalau 1 menit bias banget deh pasti. Jadi mau tanya. Monggo. Ini kan misalkan kita ambil yang 220 kan, posisi kan 220, terus naik ke 230 lah misalkan kayak gitu. Nah posisi kan 230. Untuk kita nahan profitnya, kita pasang stop. Kalau di fast ini pasang stop itu di 226 masih ya. Maksudnya di warna hijau itu loh. Set stop down itu loh yang taruh stop ya. Nggak ngerti saya, Pak. Nggak pernah pakai ini soalnya. Oh, nggak pernah. Saya langsung tinggal buang kiri aja, langsung ini udah buang, selesai. Oh gitu. Takutnya kan kita berharap biar naik lagi ya. Misalnya dia turun langsung berhenti di situ, enggak ya Mas ya? Enggak, saya langsung buang kiri aja. Ya kalau saya udah kayak robot sih, nggak bawa harapan. Kalau udah jual aja. Oh, siap. Ya, Mas. tapi yang hijau itu memang stop loss, jadi angkanya tinggal kamu masukin aja ke 224. Iya. Jadi nanti kalau misalnya udah 226 dia bakal nge-trigger antri ke 224. Itu bisa di bagian set di atas tick itu kan ada tuh. Set di atas tick tuh Mas Aldi. Ya ini saya nggak pakai kan, saya matikan. Nah, itu dimatikan semua. Nah, di bawah set itu kan tick, 1 tick di atasnya. Berarti kalau mau pasang di 224 1000 lot, pas 226 dia sudah antri 224. Gitu. Jadi misalnya nanti harganya naik terus, sing ijo tinggal mbok withdraw, bar kuwi tinggal sell di 2240 atau 242 ngono sih. Saya nggak make. Iya, ya itu bedanya. Ya, saya matikan semua tuh malah tuh. Iya.
Orang beli tanpa konfirmasi kok, beli-beli aja udah. Oke, makasih Mas. Enggak, saya enggak ngeliatin RTI, Mas. Saya langsung di Mirai yang dari running trade semua. Dari gainer jarang. Banyakan dari gainer pagi-pagi banget dari jam 9.00 sampai jam 9:03. Nyari saham yang volatil di open sesi apa? Pakai gainer. Tapi kalau lagi di atas lewat 9:05 udah pakai running trade semua. Terus screening open low di Mirai gimana Mas? Nggak pernah saya screening soalnya. Saya langsung dari running trade kebanyakan. Jadi udah open yang screening open low itu kalau lagi bikin watchlist aja. Ini bisa pakai open low, ini nggak bisa pakai open low gitu. Oke. Pak Aldi, Pak, kalau yang mau kita eksekusi yang bangun dari ARB itu yang di trade book-nya itu yang besar atau yang kecil ya Pak ya? Besar di bawah. Kayak Hais kan dapat 12% kan kemarin. Kan besarnya di bawah kemarin dia. Baca itu Hais sama Trin tuh udah kupantau, telat Hais. Kupantau Trin, telat Trin. Iya, sudah kupantau padahal telat. Ya pokoknya juga intinya masuknya Pak, karena sudah di Sini tengah-tengah. kegedean Pak Kemal. Kalau kayak begitu ya Pak Aldi ya. Misalnya kalau sudah saya gini sih Mbak. Jadi saya selalu menaruh ini semuanya di metric mini stock price saya. Saya selalu bikin ini. Jadi saya sudah ngumpulin semua, ada Hais, ada Trin, terus ada apa yang dari ARB. Besok tuh sudah saya masukin tuh IPPE, terus PSKT kali ya. Ini udah saya masukin, kok jadi Baut nggak berani Pak. Nah, gila itu Baut itu saham gendeng. stres. Nah, saya sudah melakukan ini sih Mbak. Biasanya tinggal saya lihat, tinggal saya pantengin ketika ini awal saya ngitung-ngitung nih over 39.000. Kalau tinggal 15.000 saya langsung ikutan beli. Kayak gini nih 262, kalau tinggal 70.000 atau 100.000 langsung saya beli gitu. Saya langsung punya spekulasi di situ sih. Kayak kemarin tuh Net TV saya juga nggak dapet. Saya juga mantengin Net TV tapi gara-gara mantengin Hais sama Trin jadi nggak dapet Net TV sih. Jadi saya kalau yang kayak begini langsung sudah ngitung dulu Mbak. Oh ini 262 nih ARB-nya. Ini kalau tinggal 70.000, 50.000, udah ikutan beli aja. Terus kapan jualannya? Ya bebas lah, 3-4 tick naik ke atas jualan. Terus nanti kalau balik lagi ke ARB ya ke atas di ARB lagi, rugi fee. Gitu. Kalau ditambahin lagi gimana Mas? Overnya? Over tambahin lagi ya, buru keluar dulu Pak. Kayak baut kan, nggak habis-habis kan? Baut stres. Ini stres ini kan dari 300.000 hilang, naik bentar 200.000 hilang habis gitu ya. Kan 4 juta volumenya nih. Terus itu Bang, bitnya sering ompong-ompong gitu ya? Iya, bitnya kosong kan gitu. Tuh, ini kan orang stres nih. 2.500.000 volumenya. 35 dolar di ARB doang. ARB tarik ke kuning, banting lagi. Tarik lagi. Kalau nggak dewa jangan coba-cobain lah. Jadi kalau saya yang ini saya pantengin dulu Mbak. Ketika sudah berkurang dikit langsung gitu loh. Saya kadang-kadang kalau lagi ini menarik saya nggak mantengin running trade kok, langsung ngeliatin ini aja lah. Lebih pasti dapat cuannya soalnya kalau di sini. Watchlist ya besok ya Senin ya mau nggak mau ya sebenarnya itu PSKT bisa. Daily-nya kan mengecil. Volumenya Selasa ya. ARB volumenya mengecil kan. Ya besok kalau di ARB ada pantulan ya beli. Kan kalau berharap ya jangan sampai dia jebol di area 98 kan. Gitu. Bang, itu fast order itu bisa ngeling ke chat nggak Bang? Nggak bisa ya? Nggak bisa, mau digrupin apa nggak akan bisa. Iya udah tak ubah satu kok, harus ganti-ganti manual. Nggak bisa. Multi chat sama stock price yang bisa, yang digabung-gabung. Tapi kalau double klik di sini bisa langsung muncul ke fast order juga loh, asal punya barangnya ya. Iya kalau udah punya barang bisa. Ya kalau punya barang bisa. Kalau nggak punya barang nggak bisa dia. Kenapa dibikin gitu ya? Nggak tahu tuh pelit nih, nggak bisa ngelingin. Ya enak kalau langsung ngeling itu enak. Ya langsung tinggal beli doang kan.
Bisanya di drag itu dari misalnya running trade apa dari kode misalkan di apa metric mini stock price terus di drag ke fast order tuh bisa. Oh gitu Bang. Coba Bisa? tuh dari highs tulisan highs dipenet terus arahin ke fast order tuh. Set penet. Oh gini. Belum tahu saya. Kalau dari stock gainer bisa. Oh dari stock gainer yang bisa. Kayak begini tinggal double clickin aja kan? Enggak di drag. Terus di drag Iya, ke Bang. Penet, dipenet tulisan fish-nya, penet arahin ke fast order. Heeh. Oh bisa ya. Besok cobain lah. Sip. Coba cobain. Di sini ya Mas ya? Iya Bang Kemal. Oh Ya, iya itu bisa ini. stock gainer penet. Saya meng-GR tarik ke sini kan. Heeh. Hurufnya yang dipenet kodenya. Kode ininya ditarik sini. Oh gitu. Oke. Gerak Sip. gitu ya. Oke. Baru tahu kita. Ya aku tak kira bisa ngeling gitu, nggak bisa. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting bisa cuan. Ya kan menghemat waktu ngeklik gitu loh. Iya bener sih. Kadang sering ketinggalannya itu ganti itu loh. Iya ganti itu yang masukin di sini. Saya ketinggalan masukin Iya. kode. Masukin kode harganya udah nggak sesuai beli kita. Iya bener udah naik itu ketinggalan juga. Ya risiko lah. Kalau ngeling kan enak gitu langsung tek gitu. Berapa persen masuk ke sebuah saham? Nggak ada batasannya Mas. 20% saya kejar kalau emang masih menarik. Saya kalau masih menarik, kalau dia emang berpeluang arah saya kejar sih. Jadi nggak ada batasannya. Jadi selagi dia masih dimakan massive offernya dan ada volume bentuk makin lama makin ke atas makin besar, ya saya kejar-kejar aja. Tinggal di sini adalah di mana area cut loss saya lebih ketat sih. Mana ya Pak? Yuk. Kan tadi kan kalau Bapak kan ada dua alat pancing lah. Pertama kan dari watchlist kan menggunakan metric stock price ya. Ya kan? Misalkan itu udah melalui watchlist, Bapak ngambil eksekusinya itu apakah mesti lihat candle dulu satu atau langsung ke fast order gitu ya? Dari mana Pak? ARB atau emang dia nggak ARB? Ya misalkan area ataupun nggak ARB itu gimana? Apa udah sesuai by area gitu jadi yang Bapak targetin? Kalau yang metric stock price ini kan udah dari watchlist kan? Ya. Berarti kan udah punya buy area yang udah ditentukan kan? Ya. Nah, kalau yang running trade harus lihat yang tadi Pak, yang kayak tadi yang atas. Running trade yang ini. Jadi kalau yang running trade yang kayak begini, yang ini nih. Ya. Kalau yang metric mini stock price itu ya dari area sudah tentuin di mana buy areanya sih. Oh gitu. Tapi masalahnya sering-sering kalau lagi tiba-tiba di tengah jalan miranya nge-freeze nge-lock out. Nah itu dia tuh pernah. Itu capek tuh nggak nyeting ulang. Iya tuh, aku biasanya udah aku setting jam 8 kan atau setengah 9 gitu. Jam 9 aku mau bekerja gitu. Mati dia, kacau. Dan itu udah moodnya hilang deh Pak. Iya. Saya udah nggak mau nyeting lagi Pak. Saya sudah running trade aja dah, udah balas. Itu berarti kalau misalkan kayak gitu Pak, apa namanya? Misalkan yang di stock price ini berarti kita ngelihat yang perpindahannya ya, nggak usah ngelihat spike-nya. Enggak, lihat perpindahannya aja Pak. Lihatin langsung tape reading kan ilmunya. Kalau misalkan Bapak yang dari running trade, kan berarti kan kita harus mantau nih mata kan, harus on lah tiap menit dan segala detik kan. Itu kalau Bapak sendiri tuh misalkan, wah ada yang spike nih, apakah mesti lihat candle-nya dulu gitu kan, twing biar tahu atau langsung tetap lihat candle Pak. Gitu kan? Saya orang yang taat dengan rule saya bikin sendiri Pak. Oh lihat candle dulu berarti ya? 3 menit Pak? 3 menitan. Saya orang yang selalu taat dengan yang saya buat Pak. Kalau saya nggak taat, saya jadinya nggak akan kayak robot Pak. Berarti itu berlaku semua saham dong Pak, yang menurut Bapak inilah. Iya, jadi karena tadi kan kita sudah gabungin semua digabungin semua di ini kan di end-nya dia diatur semua Pak.
Ini digabung-gabungin, NN-nya ini udah digabung-gabungin semua nih, grupin satu, ini candle-nya digrupin satu, jadi sudah kayak biasa aja sih. Jadi kan bentar doang kan, cuman cek doang bentar kan, kalau di layarnya sebenarnya kiri kanan kan, gitu loh. Iya. Jadi kiri kanan ya tinggal lihat pantauan orang bentar doang kok, mau lihat cari apa kok, mau sahamnya apa, misalkan kemarin naik BRMS, ya bentar ngeliatnya Pak. Nggak terlalu lama kan, dia gabung kan, kiri kanannya candle, kirinya stock price, ya sudah. Jadi ya paling cuman butuh waktu 3 detik 4 detikan untuk melihat. Sebenarnya ini kalau teman-teman sudah terbiasa, itu narik support resisten tuh juga nggak perlu loh, cuman lihat pakai mata udah tahu kok. Gimana Pak? Kalau sudah seringan trading, itu kan nggak perlu narik garis Pak. Ya. Ini kan jebol area itu 72 kan, ini kan udah di luar kepala Pak nanti Pak. 72 itu nggak perlu pakai garis kan. Kan kelihatan sini, tinggal tarik dia dong. Oh 72 udah. 72 beli gitu loh. Rasa denialnya aja sing kurangi sih harusnya. Tapi orang lupa lihat bensinnya juga sih. Ya problemnya adalah teman-teman nggak bikinin rule tradingnya dari awal, mau gimana. Aku kalau pertama kali beli harus begini, kedua harus begini, ketiga harus begini. Kalau 1, 2 nggak jalan, nggak akan beli dong gitu loh. Kan dari 3 minimal terpenuhin 2 dong Pak. Saya berapa tadi tuh? Kan kalau saya kan butuh running trade, butuh candle, butuh stock price dan fast order kan. Ya mungkin saya stock price-nya nggak saya pakai, nggak apa-apa. Karena saya lihat tadi fast order kan. Ya minimal ada 2 atau 3 lah, jadikan acuan teman-teman untuk buy and sell gitu loh. Jadi jangan kita nggak punya rule untuk trading sih gitu. Pak Aldi, Yuk. itu loh Pak, saya tadi mau tanya ini dari tadi. Ada satu saham breakout ya. Nah ini maksudnya kalau kayak begini nih Pak, gimana? Kita entry-nya saat bid-nya naik lagi tuh, bid-nya diisi lagi kita ikut masuk kalau kayak gini. Gimana nih maksudnya? Ini Yang nih mana, apa? Mbak? Nah ini yang sekarang di layar ini Pak. Oh yang ini. Itu tadi Pak Aldi cuma nulis aja, aku bingung maksudnya buat apa gitu Pak. Ini kadang-kadang ada saham breakout nih naik, terus naik plus 3 tick kan Mbak. Terus diturunin ke jadi min 5 lah taruhlah. Jadi dia turun 2 dari bawah area breakoutnya nih. Nah biasanya kadang-kadang ketika min 5 ini Mbak, itu bidnya dicabut seringannya. Ada bid yang dicabut, ada yang over yang dilepas gitu loh. Biasanya tiba-tiba kita bisa ikutan beli sih. Ini agak tricky ya, jelasinnya agak susah ya kalau lagi ngamar ke berjalan ya. Ntar lah kapan-kapan kalau ya, lagi Pak, start bar lah. Kalau saya bilang itu sejenis kayak buy in panik ya. Jadi saat ya, orang panik orang-orang gitu panik kan ya. gitu, Oh iya, panik saya selling paham. gitu loh. Panik. Oke, terus tadi apa pertanyaannya? Mas, untuk menu Pak Sodor di kolom down itu kalau warna merah dia haki, kalau warna hijau dia haka. Itu yang saya tahu Mbak Nurul. Jadi kalau di Pak Sodor itu, kalau tiba-tiba ada saham muncul di sini adalah warna merah, dia berarti buang ke kiri, kalau dia hijau dia makan kanan. Oke, cukup. Mas Aldi, mau tanya. Kalau warna volume di candle itu perlu diperhatikan nggak? Kan kadang-kadang kalau candle warnanya kan kalau diganti itu loh Mas, menitnya kadang-kadang berubah warna gitu loh, biru merah itu loh Mas. Kalau merah pasti jualan atau gimana ya? Yang mana Mbak? Perlu. Yang di bawah, volume yang di bawah loh Mas. Oh, yang di bawah ini. Ya gitu itu. Itu kan kalau merah pasti jualan atau No, gimana? Mbak salah persepsi berarti. Jadi volume ini kalau dia lebih besar dibandingin volume sebelumnya, maka dia biru Mbak. Oh gitu. Kalau dia lebih kecil dibandingin volume sebelumnya, maka dia merah. Oke. Enggak ada indikator jual beli di sini, tapi cuma menentukan gimana kalau dia makin besar volumenya makin naik, ya berarti ada keseriusan orang untuk membeli kan. Tapi kalau dia tiba-tiba makin besar tapi dia merah, ya itu adalah orang bisa juga jualan. Kayak apa ya sahamnya ya? Yang hampir-hampir mirip.
Seru kali ya. Kayak baut aja kali ya. Ini loh. Volumenya gede, tapi harganya makin turun loh, Mbak. Tetapnya biru kan? Oh iya iya. Nah, ini volumenya juga gede, tapi merah kan? Ya tetapnya harganya turun. Dalam hal ini adalah dia lebih rendah dibandingin volume yang ini kan? Makanya dia merah kan? Nah, yang ini dia lebih besar dibandingin volume sebelumnya, tapi dia warnanya biru, tapi harganya turun. Ya tetapnya sama kok. Oh. Patokannya candle sebelumnya. Candle sebelumnya. Oke. Iya, oke, makasih. Sama-sama, Mbak. Ya. Yuk, ada lagi? Ya, Pak Aldi. Yuk. Pak Aldi beli juga saham yang ODT nggak, yang maksudnya yang agak slow scalpingnya gitu, nggak yang cuman ada momentum nggak? Beli, Pak. Oh gitu. Beli. Itu gimana tekniknya kalau yang misalnya agak slow, misalnya kita tahu nih dia lagi di pagi-pagi masih di akun, belum dinaikin, dibikin bosen kitanya, itu ngeliatnya gimana, Pak? BRMS kemarin, Pak. Jadi Itu BRMS lihatnya kemarin di mana Bapak ngeholdnya itu? Jadi kan BRMS kemarin itu ada di sini. Dia beli ya, Pak. Tetap patokannya adalah dari ada yang beli, Pak. Secara value ada yang beli gede loh kemarin. Tapi kan diturunin harganya, Pak. Ya. Terus sell-nya gimana, Pak? Sell-nya ya end of market, Pak. Berapapun nilainya yang didapat, bawa pulang bungkus. Oh gitu. Beda sama yang ada momentum ya, Pak ya? Beda. Kalau ada momentum mah dipanteng-pantengin dikit-dikit lah. Oke, makasih, Pak. Sip. Ternyata bisa kok Mas Aldi itu. Jadi yang dari metrik digeret ke fast order itu bisa. Oh bisa ya? Tulisan kode highs-nya itu dipenet, set, arahin ke fast order atasnya itu. Set. Sini. Kalau enggak di minimize dulu lah biar enak kelihatan. Sampingnya metrik, sampingnya fast order. Nah itu coba trinnya geret ke fast order. Set, penet, set. Sini. Oh iya bisa ya. Gitu, cepat itu. boleh. Besok kita cobain. Oh iya. Sip, thank you Mas Kemal. Makasih Bang Kemal. Iya. Aku soalnya sering dipusingin itu loh. Iya. Kadang telat ganti itunya loh. Tapi yang benar-benar bikin malas tuh yang jam 9 mati terus harus setting metrik minimum. Oh iya. Ya itu semua sama lah. Itu udah pasti bisu-bisu lah kita. Males aku tuh. Itu makanya ya kalau aku lagi males. Kalau aku pribadi itu di layar kan ada 3 ya. Aku buka sebelah kanan itu iPod. Jadi kalau iPod tuh nggak mungkin mati-mati gitu sama motion trade. Kalau motion trade itu enaknya dia di trader view sama dealer view. Trader view sih dia ada, kalau pas HKH itu ada BO, buy over sama sell bid-nya, enak banget itu. Boleh sih, tapi kan layar kita nggak sebelah layar Mas Kemal, Mas. Iya sih, betul itu. Kemal lengkap. Layarnya 10 kayak Mas Kemal. Itulah. Oke, layar teman-teman. masih laptop. Aku terakhir Mas Kemangue Mas Kemal. Iya, kok saya ini buri kue kene. Yalah, kita bikin tempat rat bar lah. Di Solo dibikin. Asik. Cari rokok yang murah-murah ya Mas Kemal ya. Mas Bekti loh, Mas Kemal. Panggungnya udah kita siapin tuh Om Aldi Solo. Siap. Nanti kita atur. Ya, tanya lagi, lagi. Saya lagi fresh sih, lagi nggak sakit soalnya mau nanya. Mau tanya Mas tadi kemarin di IATA tanggal 24. Nah, itu kesalahannya kan aku lihat di Tradebook. Awalnya tak kira aman kan. Tak kira di bawah naik, malah semakin lama bawah turun. Saya suruh jual kan waktu di grup kan. Iya. Karena gini loh teman-teman. Kenapa saya harus jual? Dia 2 kali percobaan nggak berhasil. Jadi kalau saham sudah 2 kali percobaan nyentuh area itunya dan di ending obsessionnya dari bentuknya jarum suntik, lupain aja, pasti dibawa turun. Itu udah ilmu baku deh kalau mau pakai candle. Siap.
Karena dia sudah bikinnya jarum suntik nih. Dia kalau mau serius dia naik, dia harus jebol 212 kan. Nyatanya dia 2110 di situ turun kan. Ya habis itu ya turun. Ya itu logisnya. Saham selalu begitu kok. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Kalau besok dia nggak jebol 170 ya masih oke. Kalau jebol ya pengen cerita dia udah bikin new low. Sama NICL ya. Kemarin Aduh, saham ini saham nggak jelas ini. Iya, kemarin masuk. Ya sama kan, ini 2 kali percobaan kan, gagal kan? Salah gitu ya. Poinnya gini loh, setiap saham ketika dia nyentuh resistennya nggak dijebol-jebol, ya teman-teman buru-buruan keluar deh. Oke, siap. Karena ini ilmu pasti kok jadi bandar kok. Dia aja udah berusaha 2 kali percobaan terus gagal, ya pasti nggak akan dilanjutkan kenaikannya. Pak, kalau dibarengi sama ada bensinnya? Bensinnya apa Pak? Naik, dia jebol dengan volume lagi ke atas. Iya, itu Ya, bisa. kalau jebol kan lain cerita Pak, ini gak jebol Pak. Oh, oke. Kalau jebol ya tinggal sell berarti kan. Tinggal jebolnya tinggal sell kan. Mana sih Pak Rum nih malu-maluin loh. Selalu begitu kok. Hampir semua saham itu kalau sudah dipucuk dalam konteksnya daily candle-nya dan dia tertahan 2 kali percobaan nggak jebol-jebol, ya dia akan turun Pak. Ini kan lain Pak, dijebolin Pak. Iya. Beda Pak. Ada alasannya lagi Pak untuk menahan-nahan suatu saham itu ada alasannya pasti. Tinggal Kemarin dia nanti jebolin 4790-nya aja baru dia harus naik ke atas lagi kan. Kemarin kan pas trading itu fokusnya di TF1 sama TF3. Gak kepikiran sama TF3 daily-nya. Makanya kok gak naik kok, tapi di trade-nya kata ya aman, terus makin turun ya wes saya cut loss. Oh ternyata aku makanya apa ya kesalahannya aku pikir gitu. Ternyata ya ini dikasih tahu Mas Aldi ternyata. Oh terima kasih Mas. Yang lain? Pak, kalau misalnya ya jebol, kalau sudah jebol tuh, nah terus di penutupannya kan dia agak turun dikit, selama dia nggak buat nyulo nggak apa-apa ditemenin Nggak ya? apa-apa, kan biasa bikin higher low kan, santai aja Mbak. Oke. Kan dari closingnya lebih tinggi kan, sama aja santai aja. Udah lagi? Kajian subuh yang sudah lama nggak ada. Tanya Mas. Yuk. Ini kan apa namanya GSCO candle tanggal 24 daily-nya. Ya itu kan gede Mas ya. Nah di penutupannya apa namanya 15 juta volume. Nah di tanggal 25-nya 5 juta volume. Kita buat syarat JJS gitu Mas ya. Maksudnya kita buat apa namanya swing 1 hari atau intraday. Sama nggak Mas? Misalnya ini saya contohnya itu saya ngambil candle daily. Nah, saya coba samain dengan baut Mas. Gimana Mas? Nggak berani baut. saya. Iya, kalau baut saya kemarin tuh GZCO aja saya nggak berani untuk beli jadikan sebagai JJS buat besok hari Senin. Iya, yang baut sih Mas, kalau saya. Kalau baut apalagi orang saham nggak jelas, walaupun di bawahnya gede secara trade book ya, nggak ada kepastian dia itu sudah besar ini dari ke atas. Saya yakin nih saham kan saham IPO kan. Ya, betul, Suka-suka bandarnya aja dia mau jualan di sini ya bagi saya nggak ada pastian karena kalau kita lihatin dari candle-nya begini semua kok dia turun kan belum ada batasan dia kapan berhenti turun dan candle penutupannya dia bagus itu loh bahwa misalnya dia hijau gitu loh di atas ataupun gimana saya sih nggak berani kalau bilangnya ya. Karena secara daily candle-nya makin turun, walaupun ada volume, tetap penutupannya dia closing-nya penurunan di ARB kan. Ya besok kalau emang dia bentuknya open low ya nggak apa-apa.
di hari Senin asal open low ya. Tapi kalau tiba-tiba dia jebol di area 131 ini, ya udah lain ceritanya nih. Dan saham ini kan saham baru IPO kan. Berapapun modal bandarnya udah untung kok, orang dari baru IPO kok. Bandarnya modal Rp10 soalnya. 20 deh waktu saya baca presentasi 20. Gimana mau jualan sampai setahun ke depan yang masih bisa? Bisa lah, dia mau jual berapapun ntar tinggal dia buyback di bawah 80 loh, saya yakin. Ini mau dibikin kayak True. Udah ya, saya tahu aja lah ya. Mau dibikin kayak gini, dari 300 dibikin 87 sebelum dilikin lagi ke 140-an. Untuk 157. Sama nanti persisnya. Gaya bermainannya. Nanti disuruh buyback di 80-an. Sama, market makernya sama itu, Bang? Sama, Fier Corporation. Nangis itu yang nyangkut di 304. Dibanting kan ke 387 kan. Terus trigger 150 kan. Terus banting lagi kan ke 100. Ya gitu aja gaya mainnya. Dari sini ke sini 50% udah cukup kan. Istirahat dulu. Biarkanlah market kebuk-kebukan. Jadi apa GJCO ya, walaupun ini gede, tapi kan closingannya nggak bikin di atas ini loh, nggak nyentuh di area 183 ya. Bagi saya sudah cukup lah, karena kenaikannya dari sini 169 sampai 202 ya sudah lumayan besar, sudah waktu untuk jualan. Nggak tahu waktu itu ada fundroom yang pengen jualan 210 terus 20. Ya buat apaan? Orang dikasih 202 untuk jualan masih mikirin 220. Buru ada perang, Pak. Langsung Yep. jual. Dan ini kan 5 juta dan ARB ya. Kalau besok jebol ya lain cerita sih. Cari saham yang lain lah. Masih banyak yang saham menarik kok. Kalau teman-teman udah seringan trading akhirnya ngerti loh. Saham itu kapan waktu dinaikinnya, kapan waktu dituruninnya, kapan kita nggak harus ikutin beli saham itu gitu loh. Betul itu. Aku pribadi itu nyateti ya. Kalau kita kan bisa lihat porto kita masing-masing. Aku saham-saham yang aku profitku itu aku buat watchlist sendiri di Mirai, di RTI, di DSI, aplikasi-aplikasi yang aku punya gitu. Sehingga aku bisa mantonya yang aku profit aja. Kalau enggak yang aku loss juga aku catetin juga apa yang lagi rame di awal waktu gitu. Kan kita nggak harus trading semua saham kan? Iya. Pusing kalau mau semua saham. Pak, kita kan sudah beli ini. Kita tuh yang diperhatikan apanya lagi sih? Soalnya kadang kalau saya tuh kayak udah dilupakan gitu, habis beli profit udah dilupakan kayak gitu. Ya di mana area untuk pullback ya kalau dia turun ke bawah, Mbak? Kalau sudah pernah beli, kalau aku pribadi lihat dia trading range-nya tuh berapa. Misalkan kayak apa ya, Soci gitu. Itu kalau di bawah 190 itu beli aja, merem beli itu. Udah, tinggal dia naik. Naikin nih. Udah. Gitu. Ini kan kayak karena keseringan trading kan? Iya. Nggak bisa kita ngomongin kalau orang nggak pernah tradingin saham Coci kan? SIP 59, SIP. Kemarin Coci itu sudah itu Pak, sudah kayak oh ini kok turun terus 5 hari mau beli tapi nggak berani gitu loh. Ternyata naik. Bukan SIP deh, SRSN. Oh SRSN di bawah 59. Di bawah 59, pas 59 beli bawah 60. Tuh, nanti kita tahu tuh orang ngerti tradingnya dapetin ATM harian kan? Loh Pak gitu tuh kita berarti lihatnya apa ya? Apa tadi katanya Mas Kemal tadi? Apanya trading range-nya. Trading range itu yang baliknya terendah. di mana, arah mana kemana. Nah, itu Rendahnya baliknya ya support resisten tadi. Iya. Oh, oke. Oke, banyak kok. Saya berapa hari terakhir tuh ada saham harian ATM saya tuh IPPE. Saya tahu dari sini. Ketika 2 kali merah ini saya buy. Saya udah belum PSKT sebelum dia sedang turun kayak begini. Kan 2 kali ARB saya buy, 3 kali 4 kali ARB saya buy. Jadi kayak punya ATM harian. Nanti kalau sampai kapan PSKT-nya sama IPP saya lupakan ya kalau udah nggak menarik gerakannya. Tinggal cari saham yang lain. Lagi. Iya, cari saham yang lain. Karena polanya udah nggak bisa kita pantau kayak sebelumnya gitu.
Jadi kayak seperti buat base gitu ya mungkin ya Pak Aldi ya? Enggak, Mbak, lebih karena paham polanya sih. Ini dia kalau di area sini dia akan mantul, kalau di sini dia mantul gitu loh. Besok kalau dia gagal mantul, Mbak, di area 98 di sini, ini udah ganti pola gitu aja lah. Sama kayak tadi Mas Kemal, kalau Sochi dia 190 agak naik, dia akan ganti pola kan Mas Kemal ya? Pasti dilupain Mas Kemal. Ya. Beli satu lot, Mbak. Ntar liatin aja ntar setiap hari itu gerakannya. Nah, itu juga pasti terpantau itu kalau kayak gitu. Beli aja satu lot, nanti di Porto nggak mungkin nggak kelihatan itu. Minus 5 nih, minus 8, minus 10, langsung beli, ntar naik tatonya kan. Jadi banyak lagi. Boleh lah, strateginya banyak lah Pak, tinggal dicari-cari aja lah. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Yuk, 60-an orang ini udah pada pinter apa ya? A72 milik Febriana, Om Ahmad Ramdhani, Om Alwi, Ami, Om Amut, Om Aris. Ayo, bertanya dong. Masa trading udah berapa lama nggak ada masalah tuh gimana ya? Om Gandung, Om Henry, Om Heri, Ibrahim, Ikhwan. Saking banyak masalahnya jadi bingung. Nah, gue, ayo tanya. Aku loh Mas. Bingung udah takut tuh kan. Saham gocap ya? Ini pertanyaan di chat, saham gocap kapan boleh masuknya di 53 sih? 50, 53, 55, 57, 60, 63. Ya itu aja polanya kok. 50, 53, 57, 60, 63, 67. Itu boleh masuk di situ ya? Ya, area itu aja dulu, Pak. Berarti kalau kita beli 53, cut loss 52 gitu aja. Kalau 51. 50, 57, 50, 53, 57, 60, 57. 60, 63, 67. 357 dan jam 9 malam. Kalau mau beli saham gocap, kalau mau nego di 40 aja, jangan di gocapnya. Cari yang masih ada bisnisnya, masih relevan dengan masa sekarang ya. Bukan semua dibeliin. Pak, Bumi itu gimana itu Pak? Mau saya jual obral dah. OWK dia kan, obligasi wajib konversi kan. Kapan ya OWK-nya ya? Stock price. Jual di pasar nego itu, Bu. News. Ini kan dia ada OWK kan, 2,52 T kan. Di harga 73 kan. Berarti kurang lebih ada 50 miliar lembar saham. Apa itu Pak OWK, Pak? OWK Awuk. Awuk ya. Jadi gini loh teman-teman, saya ngajarin malah hasil korporasi lah. Jadi OWK itu namanya obligasi wajib konversi. Jadi kita investornya ngasih pinjaman hutang ke emiten. Nah, sampai batas waktunya kapan? Kalau waktu sudah habis, hutangnya itu dikonversi dalam bentuk jumlah lembar saham. Nah, problemnya OWK-nya Bumi itu waktu itu harganya 73. 73 nilainya 2,52 T. Kurang lebih hampir berapa ya? Kalau nggak 50.000 miliar lembar saham deh waktu itu dia bikinnya. Nah, makanya harga saham Bumi tiba-tiba muncul jumlah lot 80.000, 60.000 juta, 60 juta ya, 60 juta lot itu gara-gara OWK-nya harus jadi saham. Makanya muncul antrian orang-orang yang kemarin beli OWK. Karena waktu itu harganya di 80 kan, dari 80 dibanting ke 54. Mana ya? Dari 80 multi chartnya Bumi. Dari sini kan. Dari sini muncul OWK semuanya. Jadi dia muncul gara-gara OWK. Nah, baik nggak OWK? Nggak baik. Masih ada OWK lain yang nanti akan muncul. Itu BHIT di 173. Kalau nggak salah 1,1 T deh nilai OWK-nya. Expiry tahun depan. Jadi kalau dia muncul tiba-tiba BHIT, maka akan muncul saham lumayan besar masuk ke market.
Yang sering OWK juga itu adalah Friend, tapi Friend ini bandarnya jago maintain harga sahamnya. Walaupun secara stock price-nya gede-gede, secara bid offer-nya gede-gede, tapi Friend masih ada kenaikan. Jadi kalau teman-teman beli Friend seharga Pajero tuh nggak ada rasanya deh. Gitu. Itu yang namanya OWK. Ya ini apa ya? Kayak hutan rimba di saham lah. Banyak aksi intrik-intrik yang bisa terjadi lah. Ada OWK, ada red issue, tender offer, ada private placement gitu loh. Bahkan yang terbaru itu ada saham yang reverse stock split kan. Nggak ada yang tahu kan teman-teman sahamnya, kalau nggak pernah kita beli kan. CEO apa sahamnya? Berarti OWK itu buruk Mas ya, apa jenenge di market ya Mas ya? Ya bandarnya aja mengutang terus diubah ke saham. Apa ya terbaru tuh apa ya kemarin ya 2022 ya? Ada kok, ada saham yang kemarin reverse stock split itu 1/70. Saya lupa pokoknya sahamnya ada, dan dia kalau teman-teman bayangin 1/70. Jadi kalau kita nggak punya 70 lembar sahamnya nggak ada harganya. Oke. Cukup? Ada lagi? Ayo bertanya. Bu Eni, Bu Yesi. Tanya Mas. Nah gitu loh, masa aku absen satu-satu ini. Absen loh sama Kemal. Iyalah, apaan udah hadir subuh-subuh nggak tanya. Mas Aldi, ya. Yang Adi Komuter, yang saham baru IPO berapa hari itu? 3 hari apa berapa? Ya. Itu kan ada, kalau kita lihat di RTI itu kan 22 miliar. Jumlah lembar sahamnya kan banyak banget. Terus di masyarakat hanya 10%. Tapi pas IPO hari pertama itu kenapa langsung turunin kayak gitu? Itu biasanya maksud bandarnya itu kenapa ya? Udah di masyarakat sedikit tapi dia nggak mau jualan, terus fungsinya apa gitu loh. Untuk aksi korporasinya itu seperti apa ya penjelasannya ya? Cek. Apa sih broker summary udah pernah pakai? Oh itu underwriter-nya langsung siram kok 5 juta. Oh jualan kok. Tuh. Ya kan Bang? AZ ya, kalau nggak salah waktu itu. Itu jualan. Underwriter-nya itu. AZ underwriter jualan. Underwriter-nya itu kan? Iya, underwriter-nya. Enggak iya, disiram langsung 5 juta lot. Jadi ini bandarnya kere lah, butuh duit lah kayak orang. Mau party dia akhir pekan ini. Dia mau butuh duit, ya dibuang aja ke market 5 juta lot ini kan. Yang makan adalah YP, XC, CC, bandar retail semua lah. Saya cuan kok ada CP, tapi saya nggak nyangkut kok. Ini bandarnya kere lah. Jualan kok dia 5 juta lot, kaliin berapa nih? 127. Terus 33, lumayan ya. Dapat duit 65 miliar ya Mas ya? Iya, satu hari itu loh. Satu hari loh, 55 miliar loh. Gila. Nggak perlu cuan konsisten 1 juta lah. Itu kan trading setahun, 2 tahun. Mas Kemal itu udah tidur 1 bulan itu kalau cuan. Wah 65 miliar setahun aku nggak mau berteman sama kamu bro. Satu hari loh Bang itu. Satu hari loh. Satu hari loh. Satu hari loh, 25 miliar loh. Gampangnya cari duit di market itu ya, kalau yang udah ya pro itu. Kita kan bilangnya kan nggak boleh polos-polos banget kan, bahwa ini adalah market kan, semua bisa melakukan apapun, bisa jumpalitan kan. Ya kayak gini deh, yang paling gampang, BRMS emang ada yang mau beli waktu 80 Pak? Nih, kan nggak ada yang mau beli di 80 sini kan? Pas di ratusan baru ramai yang beli kan. Padahal dari situ dikasih tahu ini BRMS dibeli sama Salim Group gitu loh. Tapi begitu namanya saham, ya butuh lama kenaikannya. Itu kalau dibeli gitu, Bang, terjunnya langsung ke market itu belinya Bang.
Iya, Atau kalau backdoor kemarin dia kalau BRMS kan dia muncul ada pengendali LTD kan, backdoor berarti. Oh, yang yang kayak di perusahaan Singapura gitu ya? Iya, perusahaan Singapura dia pakai LTD. Oh, berarti nggak langsung ke market, jadi kan harganya nggak fluktuatif di market ya? Nggak di market, dia belinya di backdoor lah pasti. Kalau ke market langsung arah lah. Iya, langsung pada komo ya. Aldi, kalau kita mau BOW ya, itu biar nggak nunggu lama-lama itu apa sih Pak yang perlu diperhatikan? Karena kan kemarin BW ARB aja Mbak, nggak perlu perhatiin apa-apa. Maksudnya yang pantulan-pantulan itu? Iya, saham-saham yang kayak gini kan nyari pantulan kayak gini. 1, 2, 3 kali ARB mantul kenceng. Sama sini yang pantulan intraday-nya? Ini kayak begini, 2 kali ARB kenceng 12%. Ini kan BOW ARB lebih tenang. Nggak usah pakai analisa. Iya, kayaknya nggak usah pakai analisa. HIS ada di WL-nya Pak Aldi ya. Saya lihat sering keluar soalnya. Kemarin kan dapat 12%. Ya, nggak tahu yang dapat tuh kagak. Ini kan cari-cari saham-saham yang emang ARB aja lah, lebih tenang kalau BOW. Kan masalahnya gini, Mas Aldinya, apa? Kembali ke rezeki nggak rezeki. Kayak yang ARB kan ada beberapa yang kita pantengin, satu yang naik sebelahnya gitu. Suka, ya makanya stok metriknya diperbanyak indikatornya Pak. Bahwa yang ini bakal yang dibuka itu seperti apa? Yang nggak ada yang tahu Pak. Yang penting ketika itu tiba-tiba override bahkan masif aja Pak. Kita sudah nandain 2 kok. Aldi baik Om Yusuf. Ais langsung haka gitu aku. Saya trin Pak, nggak dapet Pak kemarin. Saya nggak dapat trin. Dapat 3 kali. Tuh, ada yang dapat 3 kali kan? Saya nggak dapat sama sekali trin. Saya udah mantengin kalau dia jebol 550 saya buy. Ternyata saya lihat udah 565, nggak naik lagi, udah nggak mau beli ya, males. KRB lagi, dinaikin lagi 3 kali ya Mas Sola ya? Sampai 4 kali kayaknya. Saya yang terakhir nggak masuk. Udah, saya nggak ikutan dapat trin. Ya, tapi nggak apa-apa loh. Kalau kita punya watchlist-nya banyak ya tinggal pantengnya besok ada IPPE, ada PSKT, ada trin, ada baut, ya tinggal pantengin lagi, tinggal cari lagi aja yang saham-saham yang dari losernya itu emang bisa mantul dari ARB. Kayak M-Sky ini bisa juga nih jadi watchlist. Kan 2 ARB ketiga kan? Ya, bener ya? M-Sky ARB ketiga atau keempat ya? 4 kayaknya. Oh, udah 1, 2, 3, 4 kan besok kan? Ya tinggal liatin aja besok kalau dia mantul dari stok freshnya berapa M-Sky. Ini 60.000 nih kalau tiba-tiba berkurang tinggal 20.000, 15.000 beli aja, merem. Balik lagi ke ARB. Kalau ARB-nya nanti kekunci gimana Pak? Ya risiko Bu, namanya juga main di bawah. Kalau dari stok loser tuh Om Aldi yang dipantau apa Om? Yang hari ketiga ARB apa-apa itu? Hari ketiga ARB 1, yang kedua emang dia bentuknya flash sale ya Mas Kemal. Nah, jelasin lagi tuh flash sale tuh apa? Kayak gini loh flash sale. Ini kan 1,2 juta lot kan. Harus ke Surabaya dulu, Pes. 1,2 juta lot terus pelan-pelan ARB-nya mengecil kan volumenya kan. Nah, ini flash sale namanya. Jadi saya nungguin yang flash sale kayak begini. Karena yang volume tinggi itu kan 1.200.000 lot belum terdistribusi semua gitu ya. Betul gitu loh. Orang tapi sudah dibikin mules-mules kan. Ya sudah tinggal nungguin lagi aja. Kucing jatuh ya? Ini bukan kucing jatuh, kucing mau mati bangkit lagi. Mau dibawa M-Sky. M-Sky apalagi ya, cari-cari lagi aja. Bos baru hari pertama ya, Bos nggak masuk. Bos secara volume sama. Kalau Bos saya nggak berani. Volume kenaikan dengan volume penurunan sama, ya tinggalin dulu. Ya ada volumenya sama ini. Tinggalin, apalagi trin itu sudah malah masuk. Lebih besar Pak Aldi. Iya tapi penjualannya ya. Makanya jangan dibeli Mbak. Iya. Biar kan dia ARB dulu kan. ARB-nya berapa sih kemarin? Bos 116.000 ya boleh lah kalau besok tiba-tiba ARB berkurang dikit, tapi agak berat-berat juga sih ini kalau Bos mah. Saham digoreng-goreng soalnya.
Apalagi udah itulah, cari sendiri lah yang lainnya. Apalagi ya. Nasi juga boleh tuh, nasi. Mas Aldi mau tanya itu dong. Apa, Mbak? TNCA, TNK. TNCA. Baru mau aku tanyain, Bu. Parah itu mah aku sebel. Kenapa? Aku tuh punya dari masih tinggi nih. Dari apa sih? Dari tanggal coba 14. Itu kan aku di ARB, itu ada ARB sampai berapa kali sih, kadang dia ada ARB kan, abis itu naik, terus closing ini lagi kan, gitu terus sampai aku affect down berapa kali tuh sampai lupa, sampai aku terus nih kemarin tuh ini pas tanggal 22 itu kan dia sempat naik itu kan, terus ternyata hari berikutnya dia ke ARB, akhirnya aku lepas, habis itu dia naik 11%. Nah itu Mas, gimana sih itu untuk analisis dari TNK ini sebenarnya? Ya. Bisa dijelasin gitu. Saya ngajakin yang di sini kan, yang cuan itu kan ya? Iya, itu pas lepas. Hah? Nyebelin itu sebelum Mas Aldi ngomong aku udah ketelus dulu. Makanya kaget ya. Dia naik 11%. Aduh, rasanya pingin deh. Gimana ya, kalau saya sih lebih poinnya ya, kalau ini kan ya begini sahamnya, karena emang sahamnya ini kan tipe-tipe ngejadi RI kan? Betul, ya, makanya itu ditungguin. Kan awalnya dia mau bilang RI 3.400, padahal kalau kita hitung-hitung dengan lembar saham tuh RI-nya cuma harusnya 300 perak gitu kan. Makanya dia tipe-tipe kan, sudah sini dibanting kan, gitu loh. Iya, makanya. Ini RI-nya gagal nih sini nih, sama kayak ESIP, RI tiba-tiba hilang kan. Nah, terus kalau dibilang udah cut loss kan, Mbak? Udah nggak akan lihat lagi. Kalau udah cut loss ya, kalau mau buyback selagi dia nggak jebol 1160 ya boleh aja temenin, tapi kalau dia jebol 1160 ya dilupain dulu, karena dia trading range-nya masih belum enak sih dia, walaupun dia sempat naik 13%, 20%, tapi masih di area-area ya sideways-nya dia aja sih 1.600-an lah. Tapi sebenarnya enak sih ini buat apa ATM harian, soalnya dia mesti turun ke 1.200 kan, habis itu langsung naik lagi gitu sih. Ya kalau ngerti ya ditemenin. Saya jarang ngeliatin TNCA gara-gara tadi jumlah lot size-nya nggak terlalu mencukupi. Iya, dia ini juga volumenya kecil ya. Kecil, kalau saya beli 500 lot aja udah 65 juta sendirian satu tick doang kan gitu. Kalau Mas Kemal beli 3 miliar naikin sampai arah nanti. Jadi kayaknya terlalu kecil sih lot ticknya. Tapi kalau emang teman-teman secara lot sizing-nya masih masuk di kantongnya ya temenin aja. Harusnya kemarin panggil Mas Kemal ya, buat nabukin. Mas Kemal belinya Antam, sekarang dia yang 1 miliar sendirian langsung. Oh iya. Ngeri. Belinya Antam, MTEK 1M sama masih Pegas. satu tick ya, Pegas ya Mas Kemal ya. Apa itu TNCA? Oke, makasih ya Mas. Mas Aldi. Ini balik ke basic lagi. Saya kemarin nentuin support di TNCA. Jadi support saya itu 12.05 dan pas kejemput. Nah, masalahnya pas awal-awal market sampai jam berapa ya? 10:30-an lah mungkin ya. Itu nggak jalan-jalan gitu. Jadi karena saya nggak bisa mantau terus-terusan gitu, saya nggak punya keyakinan kalau itu bisa sampai 10% gitu. Akhirnya ya saya jual cuman berapa ya? Ya alhamdulillah lah ya. 2,5-3% gitu di awal market. Nah, coba di time frame 1 menit, Mas. Mana ya? Nah, harusnya pas saya jual itu di 12.75, berarti berapa? 12.80. Berarti di menit keberapa itu? Baru jalan sekitar setengah 11-an ya, belum setengah 11 ya. Harusnya belum ada perintah jual ya Mas, kalau lihat dari chart ya. Belum sih. Masih bikin higher low kan.
Iya. Perintah jual sini nih udah muncul. Ketika ada jarum suntik penilaian merah dengan volume makin gede, makin kecil. Set baru sih jualan. Oh iya. Ya nggak apa-apa Mas, udah kerja dapat duit alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas banget 12.05 di Jember. Pakai auto order. Oke. Siap. Cukup ya teman-teman. Happy weekend. Selamat yang di Februari portofolionya bertumbuh. Bagi yang portofolionya nggak bertumbuh, jangan menyerah. Karena ini gamenya jangka panjang. Jadi selalu tetap semangat gitu loh. Terus kalau emang teman-teman terbiasa dengan rule yang ada, jangan sekali-sekali berusaha untuk gambling ya. Ayo ngaku lah. Yang biasanya belinya cuma 300 lot, tiba-tiba langsung beli 3.000 lot. Yang biasa belinya 100, tiba-tiba gara-gara pengen gambling belinya 1.000 lot. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa, jangan di momen tertentu nge-gambling. Lebih baik bertahap, berproses, kalau emang sudah cukup dan sudah yakin mateng secara psikologisnya, barulah naikin dari jumlah lot sizing yang ingin teman-teman mau. Terus saya buka kelas terakhir di sini, kalau teman-teman mau ngikut, boleh pakai affiliate-nya Kemal, dapat apa Mas Kemal bocorannya? Bongkar Porto. Bongkar Porto kalau emang pengen ngikut. Jadi saya akan ngajarin A sampai Z yang hal-hal materi-materi yang sebelumnya yang kita bahas di sini akan saya lebih detailkan gimana sih kalau kita ngeliatin harga sahamnya, kalau dia naik terus kalau dia turun kapan the best terbaiknya. Ya monggo. Jadi nggak cuma soal scalping ya, saya ngajarin tentang swing, terus saya ngajarin juga tentang investasi, gimana cara ngitungin laporan keuangan secara cepat, saya ajarin semuanya. Jadi kalau teman-teman mau ikut silakan, mau pakai affiliate Kemal juga boleh, mau pakai langsung juga boleh. Itu aja, makasih buat hari ini saya sudah menunaikan kewajiban yang teman-teman stock pick untuk tahu di mana memanfaatkan volume at price. Makasih, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Aldi, Mas Kemal. Makasih Om. Makasih. Makasih. Terima kasih Mas.